Salam entrepreneur, bertemu lagi dengan saya Faris Siman Perdana. Kali ini saya akan menjelaskan framework McKinsey 7S pada KBTK Askara. Untuk perkenalan, jadi KBTK Askara merupakan unit pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain dan taman kanak-kanak di bawah naungan Badan Penyelenggara Pendidikan tempat saya bekerja. Kami di sini menaungi 12 lembaga pendidikan formal di Banyuwangi, mulai jenjang PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk KBTK Askara sebagai salah satu unit PAUD unggulannya. Mengusung konsep sekolah modern yang menekankan inklusi dan keberagaman, serta pendidikan karakter sejak dini melalui pendekatan Montessori. Moto sekolah kami adalah Leads to the Bright Future, mencerminkan visi mempersiapkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter dengan metode Montessori yang digabungkan dengan kurikulum nasional PAUD, serta program-program kreatif yang diterapkan seperti outing class yang melibatkan kunjungan edukatif dan kegiatan praktik. Untuk latar belakangnya, Askara merupakan institusi yang relatif baru. Kami menghadapi tantangan dalam membangun sistem manajemen dan reputasi di tengah persaingan di Banyuwangi. Persaingan tinggi PAUD atau TK di wilayah sekitar menuntut Askara harus memiliki keunggulan kompetitif yang jelas. Indikasi ketidaksesuaian dengan internal juga masih ada strategi yang belum tertuang dalam rencana jangka panjang. Baik, selanjutnya dalam tugas ini saya akan mencoba menjelaskan dan mengidentifikasi kondisi masing-masing elemen dalam kerangka atau framework McKinsey 7S di KBTK Askara yang meliputi strategi, structure, system, staff, skills, style, dan shared value. Kemudian menilai tingkat keselarasan atau alignment antar elemen tersebut dan dampaknya terhadap kinerja serta daya saing organisasi. Kemudian menangkap kekuatan internal yang didapat dan dioptimalkan serta kelemahan yang perlu diperbaiki dari setiap elemen. Kemudian menyediakan dasar untuk usulan inovasi dan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kinerja dan kapabilitas Askara ke depan. Selanjutnya, pada bagian strategi, arah strategis kami adalah fokus pada penyediaan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dengan lingkungan belajar yang aman dan stimulatif. Visi misi kami jalan dengan tagline masa depan cerah, namun dalam rencana strategis formal jangka panjang belum disusun secara detail. Strategi pemasaran saat ini terbatas mengandalkan word of mouth dan media sosial lokal. Belum ada upaya diferensiasi program yang signifikan. Orientasi strategi yang masih bersifat reaktif mengikuti kebutuhan operasional harian dan belum proaktif dalam inovasi dan ekspansi layanan. Selanjutnya pada bagian struktur organisasi yang cukup sederhana yaitu dipimpin oleh kepala sekolah dengan beberapa guru dan staf yang menangkap fungsi administratif. Pembagian tugas cenderung informal, satu sama lain menjalankan multi peran. Contohnya administrasi dan pemasaran ditangani oleh personel yang sama. Jalur komunikasi yang pendek atau flat memudahkan koordinasi harian dan keputusan cepat karena strukturnya kecil. Pada bagian sistem, prosedur operasional masih belum terdokumentasi dengan lengkap. Banyak proses yang berjalan secara ad hoc berdasarkan kebiasaan. Administrasi siswa dan keuangan masih manual, contoh masih menggunakan catatan Excel, belum menerapkan sistem IT terpadu untuk operasional. Kemudian tidak ada sistem evaluasi kinerja formal bagi guru dan staf, serta umpan balik yang bersifat informal dan tidak terstruktur. Maka dari sistem ini kebutuhan yang akan kami coba penuhi adalah standarisasi SOP untuk kegiatan utama seperti pendaftaran, pembelajaran, pelaporan, perkembangan, guna meningkatkan konsistensi dan efisiensi. Untuk selanjutnya pada bagian staff, yaitu jumlah guru dan staff masih terbatas. Rasio guru siswa saat ini memadai untuk kelas kecil, namun potensi beban meningkat seiring dengan pertumbuhan siswa.
Pada kualifikasi pendidik, guru kami memiliki latar belakang yang berbeda dan pengalaman dasar mengajar serta beberapa yang masih belum tersertifikasi dan membutuhkan peningkatan kompetensi yang lebih lanjut. Maka untuk motivasi kerja yang tinggi berkat budaya kekeluargaan dan passion terhadap pendidik, tetapi kompensasi dan benefit masih terbatas sesuai dengan kemampuan badan penyelenggara. Nah, maka hal ini dapat mempengaruhi retensi jangka panjang. Untuk pada bagian skill, keahlian inti organisasi terletak pada pedagogi PAUD, kemampuan anak mengajar, mengasuh, dan berkomunikasi dengan anak usia dini secara efektif. Keterampilan mendukung masih perlu ditingkatkan, terutama di bidang pemasaran, teknologi informasi, dan manajemen administrasi sekolah. Untuk yang akan kami tambahkan adalah belum adanya program pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan baru, seperti peningkatan kompetensi berlangsung secara sporadis. Pada bagian style, kepemimpinan atau gaya kepemimpinan bersifat partisipatif dan kekeluargaan. Kepala sekolah terbuka pada masukan guru, hubungan antar staf akrab dan suportif. Budaya organisasi yang terbentuk adalah suasana kekeluargaan, peduli, dan customer oriented terhadap orang tua, siswa, dan lingkungan kerja informal namun saling mendukung. Pengambilan keputusan sebagian besar terpusat pada badan penyelenggara. Keputusan cepat tetapi ada risiko kurangnya pendelegasian dan ketergantungan pada figur kunci. Nilai-nilai kerja seperti disiplin, tanggung jawab, kasih sayang pada anak dicontohkan oleh pimpinan sehingga menjadi teladan bagi staf dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian untuk shared value, nilai inti dari organisasi, komitmen pada perkembangan holistik anak, keamanan dan kenyamanan anak didik, integritas dan kerjasama pada stakeholder. Kemudian nilai-nilai ini tercermin pada praktik sehari-hari, contoh pendekatan personal setiap anak, komunikasi aktif dan transparan dengan orang tua, dan semangat kebersamaan dalam setiap event sekolah. Pada bagian strength, yang pertama adalah differentiation dan niche, yang kedua strong shared value, kemudian supportive leadership and teamwork, yang keempat adalah small class size, yang kelima experiential learning program, yang keenam foundation backing, dan yang ketujuh adalah parent engagement. Akan saya coba jelaskan satu-satu. Jadi untuk nomor satu differentiation ini adalah kami memang sekolah nasional yang terbuka untuk semua kalangan, kemudian menerapkan metode Montessori yang digabungkan dengan kurikulum PAUD nasional. Kemudian strong shared value, kami kan memiliki semangat kekeluargaan, jadi hal ini menjadi faktor kunci yang menjadi kekuatan kami. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan yang suportif tipenya. Yang keempat adalah kami menerapkan kelas kecil, jadi satu guru memegang sekitar 10 anak aja. Kemudian yang kelima adalah experiential learning program. Dan selanjutnya, untuk bagian weakness, yang pertama adalah limited Montessori expertise. Jadi kami memang masih baru mempelajari Montessori, jadi hanya beberapa guru aja yang memahami metode Montessori. Jadi memang masih butuh untuk melakukan pelatihan lagi dan sertifikasi kepada guru-guru yang masih belum menguasai atau belum memiliki sertifikasi Montessori. Kemudian inclusive capability gap, yang ketiga adalah system and technology lag, yang keempat adalah over reliance on key individuals. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang memang masih berpengaruh karena ketokohan di sini masih menjadi faktor yang kunci. Kemudian yang kelima adalah fasilitas yang terbatas karena memang kita masih pada tahapan pilot, tempatnya masih belum terlalu proper, jadi ini salah satu kelemahan kami. Kemudian adalah brand awareness dan marketing. Yang kemudian yang ketujuh adalah administrative load on teachers. Dan untuk inovasi kami memiliki beberapa inovasi, yaitu program pengembangan guru, teacher development program,
Kemudian pusat layanan inklusi dan dukungan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian digitalisasi sistem dan pembelajaran, kurikulum inovatif berbasis STEM dan budaya lokal, serta strategi marketing edukasi. Adapun beberapa rekomendasi yang akan kami coba jalankan adalah yang pertama, sinkronisasi visi dengan penguatan SDM. Yang kedua, pembenahan struktur dan sistem. Yang ketiga adalah investasi fasilitas dan sumber daya. Yang keempat adalah penguatan budaya dan komunikasi, monitoring dan evaluasi berkala, serta kolaborasi dengan stakeholder. Berikut adalah referensinya. Sekian dan terima kasih. Salam entrepreneur.